Di sini saya mau sedikit memberikan terkait fungsi daripada hukum itu sendiri. Karena ini adalah channel YouTube yang memberikan pandangan-pandangan ilmu hukum ataupun teori. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Saya tertarik untuk membahas hal-hal yang mendasar. Yang paling pertama adalah saya mau membahas terkait dengan fungsi hukum itu sendiri. Jadi pada dasarnya, kalau kita berbicara soal hukum, banyak orang atau banyak ahli-ahli hukum, akademis hukum, banyak yang mendefinisikan fungsi daripada hukum itu sendiri melalui pandangan-pandangan mereka tersendiri. Ada fungsi hukum yang didefinisikan oleh beberapa tokoh atau ahli hukum, masyarakat lokal atau akademisi hukum Indonesia, maupun ada juga beberapa dan banyak ya ahli-ahli hukum yang sampai saat ini selalu menjadi pokok pembahasan dalam ilmu hukum itu sendiri. Nah, namun dari semua pandangan-pandangan yang diberikan oleh para tokoh-tokoh atau ahli-ahli hukum itu sendiri, semuanya nggak jauh berbeda. Semuanya memiliki kesamaan dan tujuan yang sama, di mana yang kita ketahui itu bahwa hukum itu adalah sebagai pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan menjamin stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 4 fungsi hukum yang akan kita bahas di sini. Nah, sebelum kita bahas fungsi hukum itu sendiri, perlu kita ketahui secara sederhana bahwa hukum itu adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia atau masyarakat di sekeliling kita itu sendiri. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi hukum itu adalah untuk mengatur tingkah laku manusia, mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Oke, kita masuk kepada poin pertama dalam pembahasan mengenai fungsi daripada hukum itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai sistem kontrol, di mana hukum itu memerintahkan apa yang harus dan jangan dilakukan secara paksa. Yang kedua, penyelesaian sengketa, di mana kehadiran hukum itu sendiri adalah sebagai agen untuk memecah sebuah konflik dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, rekayasa sosial, di mana rekayasa ini disebut dengan hukum yang dibutuhkan untuk mengadakan perubahan sosial yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah hukum sebagai objek untuk memelihara sosial, di mana hukum itu berfungsi untuk mengawasi para penguasa itu sendiri. Jadi, secara sederhana seperti itu. Ketika kita berbicara tentang hukum, kita berbicara teori hukum, maka kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Tujuan daripada hukum sendiri. Sebenarnya banyak sekali ahli-ahli hukum yang menyampaikan pandangan-pandangan mereka tentang hukum. Namun, dalam setiap kali apa yang mereka sampaikan, semuanya memiliki tujuan yang baik untuk kehidupan atau kemaslahatan orang banyak dari fungsi hukum itu sendiri. Ya, jadi sederhana saja ketika kita memahami tentang hukum, di mana hukum itu juga ada yang mengatakan sebagai norma. Norma yang dimaksud di dalamnya adalah kehidupan di dalam masyarakat itu harusnya seperti apa. Nah, kemudian ada etika. Nah, di sana juga dia berbicara tentang hukum agar fungsi sosial itu bisa berjalan dengan baik.